Oke, Bapak Ibu, Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa? Yes. Kali ini saya melanjutkan topik yang kemarin, di mana kemarin saya berbicara mengenai kerendahan hati yang dimiliki oleh Tuhan ketika Dia datang di dunia. Kenapa? Karena bagi saya, tanpa kerendahan hati, Tuhan Yesus nggak mungkin datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Karena saya percaya kita ini kan mau sebentar lagi Natalan ya. Nah, tapi kalau kita nggak hanya berfokus di masalah kita merayakan kehadiran Tuhan Yesus dalam bumi ini, di atas bumi ini, tapi kita juga mau fokus juga mengapa beliau seperti itu, apa yang dalam pikiran Tuhan, kenapa dia mau datang, selain beberapa alasan tertentu. Oke, saya mau bacakan kembali saja ayat Filipi 2 ayat 6 sampai 11 saya bacakan. Bapak Ibu bisa mendengarkan nanti. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat ini melatar belakangi khotbah saya kemarin dan juga hari ini bersambung mengenai kerendahan hati. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai sikap rendah hati dalam hal menerima masukan. Oke. Salah satu sifat yang harus kita miliki sebagai umat percaya, humility, sikap rendah hati. Berapa banyak dari Bapak Ibu semuanya mungkin pernah tahu ya, atau pernah mendapatkan suatu situasi di mana ada orang yang biasa-biasa aja atau orang miskin atau ya nggak kaya, tapi kadang-kadang lebih sombong daripada yang kaya. Atau mungkin seorang karyawan ketika Bapak Ibu pergi ke department store atau ke toko manapun, justru dia yang lebih sombong daripada yang pemiliknya. Atau mungkin Bapak Ibu mungkin pernah ketemu sama yang berhutang sama Bapak Ibu, tapi justru lebih sombong dan lebih galak, gitu loh, daripada yang kita yang memberi hutang. Kalau kita ingatin mungkin jawabannya, lu kayak nggak punya duit aja sih, gitu ya. Atau nggak tahu ya dalam keadaan susah. Wah, hutang segini kok masa diingat-ingatin terus. Nah, seperti itu. Justru lebih galak gitu. Atau yang biasa, nggak cantik, nggak ganteng, tapi merasa terlalu ganteng atau terlalu cantik. Ya kan? Ada juga. Nah, nggak ada sikap kerendahan hati di dalam mereka. Nah, kerendahan hati itu bukanlah masalah tentang penampilan, yang seperti saya contohkan tadi. Tapi itu yang terlihat, itu adalah sikap hati. Bagaimana gitu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa pakai sebagai pengukur kita, alat pengukur kita, apakah kita memiliki kerendahan hati atau tidak, atau seseorang memiliki kerendahan hati atau tidak. Jadi, yang pertama, dia tidak merasa lebih dari orang lain. Ya, mungkin saya bisa minta tolong Pak Edi bisa membuka di Lukas 8 ayat 9 sampai 14. Saya lama nggak dengar suara Pak Edi, jadi minta tolong Pak Edi bacakan. Kemudian nanti Bu Dolvin siap-siap aja dengan Amsal 18 ayat 23. Lukas berapa tadi? 8? 18, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kemudian Bu Dolvin, nanti saya instruksikan untuk membaca di Amsal 18 ayat 23. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ya? Sampai 14. Ya. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Lukas 18 ayat 9 sampai 14.
Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edi. Saya memperhatikan banget ya cara membaca Pak Edi. Mungkin sesekali Pak Edi mungkin bisa membawa sekolah minggu karena mudah diterima dan ada intonasinya. Ya, karena sudah kakek ya. Oke, Pak Edi, terima kasih. Jadi perumpamaan yang sudah dibaca oleh Pak Edi itu adalah untuk mereka-mereka yang merasa dirinya lebih benar dari orang lain, seperti orang Farisi itu. Ya, mereka menganggap lebih benar daripada orang lain. Jadi salah satu tanda kerendahan hati adalah tidak merasa lebih dari orang lain harusnya. Dan tidak boleh sombong rohani Bapak Ibu, atau merasa paling suci, paling benar, dan yang satu hal yang kadang-kadang yang kita miss itu adalah cepat sekali menghakimi orang. Ketika seseorang ada masalah atau melakukan kesalahan, wah cepat sekali kita menghakimi. Tuh kan? Makanya, ya itu kalau hidup tuh beres-beres aja. Makanya hidup tuh mengandalkan Tuhan. Makanya jangan lupa sering-sering ke gereja. Makanya jangan sering-sering absen. Nah, terlalu cepat menghakimi orang. Kalau orang merasa melayani di gereja, merasa mengalami memberikan perpuluhan, khotbah, WL, dan lain-lain, itu tidak berarti mereka paling rohani. Atau tidak berarti mereka paling sering, atau tidak berarti mereka itu intim dengan Tuhan. Nggak selalu seperti itu. Jadi patokannya bukan pada yang kelihatan fisik semata. Tapi semuanya hanya bisa patokannya itu adalah sikap hati dan hanya Tuhan yang tahu. Oke? Nah, jadi itu salah satunya merasa lebih dari orang lain. Nah, ada juga yang misalnya kalau misalnya orang dalam melayani itu, kalau misalnya dipuji, kalau emang orang baik, baik aja, rendah hati aja. Tapi ada orang-orang yang rendah hati. Misalnya dipuji. Setiap kali dipuji dibalas segala kemuliaan bagi Tuhan. Ya kan? Setiap kali dipuji, ya hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Ada yang seperti itu. Tapi ujung-ujungnya habis itu dia menceritakan lagi kelebihan-kelebihannya. Oh iya, segala kemuliaan saya kemarin tuh sempat ke negara ini, puji Tuhan gini-gini. Tapi keseringan, sekali dua kali nggak apa-apa untuk bersaksi. Tapi kalau keseringan juga kita jadi bisa menangkap sesuatu bahwasannya orang tuh pengen diakui ya. Ada juga seperti itu. Atau mungkin misalnya Bapak Ibu dipuji atau ya di hal-hal dikatakan hal yang baik misalnya, wih kamu cantik loh. Ah masa sih? Wah enggak lah. Iya. Enggak, biasa aja. Itu salah satunya. Tapi sebenarnya pengen dipuji lebih dan lebih lagi, ya kan? Atau misalnya, ih tas kamu bagus loh. Ah, masa sih? Ah, kamu juga bisa beli kok. Iya beneran tasnya bagus loh. Ah, enggak ini kemarin aku belinya ini udah biasa, udah lama modelnya. Tapi ingin dipuji lebih puji. Nah, ya saudara itu bisa tahu sendiri ya. Itu salah satu ciri kalau orang nggak memiliki kerendahan hati. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya orang, ih kamu bagus, kamu cantik, kamu ganteng, kamu berprestasi. Bilang aja terima kasih, karena menerima pujian orang lain itu nggak masalah bagi saya. Tapi selama kita menjaga hati kita untuk stay fokus bahwasanya semua karena kasih karunia, nggak ada yang salah sebenarnya. Ya, jadi kalau bilang, wow, kamu pulang ya lagi ya, wah aku pulang lagi nih karena ya bisa pulang. Wah, bersyukur memang Tuhan tuh baik gini-gini. Hebat loh kamu bisa dalam arti menata keuangan kamu. Apalagi sekarang kita kan mau mahal banget kan. Ya makasih, bilang makasih. Gak ada masalah. Wah makanan kamu enak loh. Oh iya, oke makasih. Nanti kapan-kapan
kita saling share misalnya gitu. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ya itu, kalau orang yang dibilang tidak bilang terima kasih, tapi justru bilang, masa sih ya, ada kecenderungan untuk minta dipuji lagi. Nah, jadi salah satu tanda kerendahan hati adalah tidak merasa lebih dari orang lain. Tidak merasa lebih dari orang lain itu juga biasanya bersikap apa adanya, nggak berubah. Ketika dia dalam keadaan tenar, dia sudah kaya, punya jabatan, dan dia yakin dengan hidupnya, dia nggak berubah. Terhadap keluarga dan teman, ya. Kemudian ciri yang lain, dia nggak semena-mena. Nah, sama semua orang dia justru ramah gitu kan, seperti yang nanti dicontohkan di ayat yang akan dibaca oleh Bu Dolphin, Amsal 18 ayat 23. Amsal 18 ayat 23, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Amin. Terima kasih Bu Dolphin. Nah, seperti itu. Karena merasa kaya, akhirnya sombong, kasar kalau ngomong, karena nggak merasa dia perlu sama orang, akhirnya semena-mena, ya kan? Nggak memiliki kerendahan hati. Nah, kenapa orang miskin memohon-mohon? Karena orang miskin hormat. Begitupun dengan mungkin kita kalau ngomong sama seseorang yang lebih dari kita, sudah dipastikan kita hormat, ya, apakah dalam hal harta, kekayaan dan lain-lain. Itu refleks sebenarnya. Walaupun sebenarnya nggak boleh seperti itu, mau sama orang kaya, sama orang miskin, kita harus bersikap apa adanya, kita nggak boleh semena-mena, ya. Nah, kemudian ciri-cirinya lagi, kalau nggak merasa lebih dari orang lain, itu nggak membeda-bedakan, ya. Kita memperlakukan semua orang tuh sama, nggak memilih-milih, mau orang miskin, nggak mampu, atau lebih rendah penghasilannya, ya. Nah, coba saya minta tolong, Bu Dumasi, baca Yakobus 2 ayat 1. Kemudian Pak Alex siapkan Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Amin. Tak boleh memandang muka. Itu artinya. Nggak boleh membeda-bedakan. Nah, sudah selesai. Jadi itu yang salah satu beberapa ciri tidak merasa lebih dari orang lain. Ciri yang kedua yang saya jadikan patok, minta tolong Pak Alex membacakan Yakobus 1 ayat 19, kemudian nanti saya melanjutkan. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin. Nah, Amsal 15 ayat 12 pun berkata, si pencemooh, yang pencemooh itu tukang nyinyir ya, suka ngomongin hal-hal yang buruk, tidak suka gosip juga, tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Nah, ciri-ciri yang sudah di ayat kita bacakan ini adalah orang yang nggak mau ditegur. Ya, padahal kalau mau punya sikap rendah hati, salah satu tandanya adalah mau ditegur. Nah, orang yang rendah hati itu pasti mau ditegur dan mau menerima masukan. Ditegur saja tapi nggak menerima masukan itu susah. Jadi memang harus mau ditegur dan menerima masukan. Memang ada masukan itu yang bersifat positif ya, yang membangun, yang mengevaluasi kita. Tapi ada juga yang bersifat negatif, yang saya bilang mungkin bukan masukan. Sebenarnya ada komen nyinyir aja ibaratnya ya. Tapi kita nggak bisa menghakimi, bisa jadi ini masukan negatif yang membuat kita tuh lebih baik. Ya kalau memang menyudutkan karena iri, itu biasanya masukan negatif ya. Kita nggak usah terlalu ambil pusing. Tapi kita lihat bagaimana semua masukan itu bisa membangun kita. Kita perlu cermin untuk melihat kita. Nah, cermin kita itu adalah pasangan kita, orang kita, juga harus ditegur dan tanpa
embel-embel. Dalam arti kadang-kadang orang nggak mau ditegur dan nggak mau menerima masukan karena berpikir stres karena kerjaan. Ketika istri saya menegur saya, aduh, nggak butuh ditegur, nggak butuh masukan kamu. Saya lagi stres. Tes 1 2. Oke, ya. Jadi itu saya lanjutkan. Karena saya merasa saya ini lagi dalam keadaan stres dalam pekerjaan, suasana hati saya lagi nggak enak, akhirnya saya nggak mau diterima, saya nggak mau ditegur. Istri saya menegur, saya akan berkata, udah nggak usah ngomong, ini bad timing, misalnya kan. Nah, itu bagi bapak-bapak juga. Nah, bagi ibu-ibu, nggak bisa juga ketika saudara-saudari yang misalnya ibu-ibu dalam keadaan moodnya nggak enak, atau mungkin dalam keadaan PMS, terus nggak bisa menerima dan nggak mau ditegur. Nggak bisa juga itu menjadi pembenaran. Karena bagaimanapun, pasangan kita atau keluarga kita itu adalah cermin terbaik bagaimana kita menilai atau mengevaluasi diri kita. Oke? Nah, Amsal 11, saya bacakan Amsal 11, ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ya, orang yang rendah hati selalu belajar dari masukan-masukan. Ya, ketika tidak ditegur, itu nggak sombong atau malah mengata-ngatai. Jadi reaksinya nggak bisa negatif. Nah, kadang-kadang kan kalau orang misalnya pas lagi ditegur, bukan urusan kamu. Emang kamu siapa? Gitu loh. Harusnya orang yang rendah hati bisa introspeksi, nggak boleh marah, dan berusaha menjadi lebih baik. Saya tahu ini susah ya Bapak Ibu ya. Ini yang saya katakan sebenarnya bersifat normatif. Tapi lebih baik saya mengatakan ini dan ini menjadi suatu peringatan bagi Bapak Ibu. Dan ini pun menjadi peringatan bagi saya. Dan kenapa saya ketika misalnya ditunjuk untuk berkhotbah atau menyampaikan kabar baik, saya sebisa mungkin untuk tidak menolak. Kenapa? Ketika saya menyiapkan bahan khotbah itu, saya pun harus menghidupi apa yang saya sampaikan. Ketika saya disuruh untuk menyampaikan sesuatu, saya tahu ini susah gitu loh, rendah hati. Tapi lebih baik saya berbicara tentang rendah hati dan saya berusaha untuk itu, daripada saya nggak membicarakan itu, dan saya stuck di keadaan saya, nggak pernah rendah hati, sombong terus. Misal, ini contoh. Nah, ini sebenarnya saya ngomongin untuk Bapak Ibu, jangan takut ketika misalnya Pak Alek, misalnya Bu Duma atau Bu Dolvin, bisa nggak tugas ini? Oh, saya belum serohani itu. Oh, saya belum sekudus itu. Misal, ini contoh ya. Yang jelas, apa yang menjadi kapasitas kita, Tuhan tahu, gitu kan? Yang penting sudah kita mau berusaha. Itu yang terpenting. Nah, ada juga pelajaran di 11 ayat 2 ini, 11 ayat 2. Jika keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, saudara Bapak Ibu harus mengatakan hal-hal yang Bapak Ibu tahu. Jangan buru-buru menjawab. Kadang orang karena dia pengen dibilang pintar, dia ingin sombong gitu ya. Apapun dia merasa itu serba tahu, gitu kan. Yang paling lantang untuk berkata sesuatu pada dia sama sekali nggak tahu. Apalagi ketika ditanya, kamu tahu nggak tempatnya ini? Oh nggak, oh tahu, ini kan gini. Padahal dia sebenarnya nggak tahu gitu. Jadi if you don't know, jangan cepat menjawab, karena itu akan terkesan sok tahu. Nah, bisa dilihat di Amsal 18 ayat 3. Saya bacakan Amsal 18 ayat 13. Nih. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya, saya baca lagi. Bagi mereka yang buru-buru memberi jawaban pada mereka nggak tahu, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan hanya karena kita nggak punya sifat rendah hati dan ingin akhirnya terlihat sombong, akhirnya kita buru-buru melakukan apa yang ayat ini barusan sampaikan. Nah, kemudian ciri yang lain dari mau ditegur itu ada di Amsal 1
ayat 8. Saya bacakan ya. Amsal 1 ayat 8. Dan minta tolong nanti Pak Edi bacakan 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5. Oke, saya bacakan dulu punya saya. Ciri orang mau ditegur ialah mau diajar atau mendengar didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Lanjut Pak Edi. 1 Petrus 5 berapa? 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Terima kasih Pak Edi. Itu salah satunya ya. Merasa lebih pintar. Memang banyak ya ditemui zaman sekarang ini. Bagaimana anak muda itu bereaksi terhadap cara-cara orang tua. Jadi beberapa anak muda yang sekolah mungkin di luar negeri atau di dalam negeri yang di universitas terbaik, kemudian merasa apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu sepertinya salah. Misalnya dalam hal berbisnis. Mereka bilang, wah ini nggak benar, e-commerce itu nggak seperti gini, harusnya lebih gini. Jadi mereka nggak mau diajar, nggak mau mendengar apa yang dikatakan orang tuanya, tapi mereka merasa lebih pandai. Gitu. Itu ada, kadang-kadang kita menemui seperti itu. Padahal kita harus tahu, misalnya orang tua itu udah lebih duluan melakukannya. Dan kenapa kita harus mendengarkan didikan orang tua atau ajarannya? Karena pertama dia sudah menjadi teladan. Sementara anak-anak muda yang baru tahu beberapa hal, tapi belum pernah melakukan, itu lebih cenderung merasa lebih pandai daripada orang tua. Ya, nah itulah salah satu juga ciri kenapa orang yang mau ditegur, ya harusnya dia mau diajar atau mendengar didikan. Seperti di Roma 12 ayat 16 saya bacakan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, itu salah satu cirinya. Jadi, yang lebih berpengalaman itu harus ditegur. Dan yang menghargai ide, pemahaman orang lain, siapa tahu itu berguna bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu di sini yang saya harapkan, mari kita untuk saling mendengar pemahaman orang lain, ide orang lain, supaya itu menjadi kegunaan bagi diri kita. Oke? Nah, yang terakhir, salah satu ciri sikap kerendahan hati. Saya ulang, kalau yang pertama itu nggak merasa lebih dari orang lain. Nah, kedua, mau ditegur. Dan yang ketiga, saya mau tutup, mau bekerja sama. Ya, unity takes humility. Kesatuan membutuhkan kerendahan hati. Minta tolong Bu Dumasi membacakan di Filipi 2 ayat 3. Kemudian Pak Alex di Efesus 4 ayat 2. Dan Bu Dolvin Amsal 22 ayat 4. Oke. Bu Dumasi, Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Nah, sebelum dilanjutkan dengan ayat yang setelahnya, saya cuma bisa bilang, mau bekerja sama itu adalah ciri orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Dia mau mengakui kekuatan masing-masing. Dalam satu topik ini, saya yakin kekuatan kita itu berbeda-beda. Ada yang pintar dalam hal menata, ada yang pintar dalam hal atau dikasih talenta dalam hal musik. Kemudian ada yang kelebihan-kelebihan yang lain dalam hal melayani. Nah, kita nggak bisa memegang semuanya itu. Jadi kita harusnya bertumbuh bersama-sama di PKIK sesuai panggilan kita, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Talenta, ya, yang itu yang harus kita kerjakan. Dan pemimpin yang baik
pemimpin yang baik, misalnya Pak Edi di sini sebagai pemimpin, harus bisa mendelegasikan tugasnya dengan baik. Jadi ada istilahnya, see how I do it. Kemudian setelah dia melihat, let's do it together. Setelah dia melakukan bersama-sama, now I want you to do it alone. Nah, seperti itulah dalam hal kepemimpinan. Nah, ada beberapa pos-pos, misalnya yang satu, kalau memang dia bagus di musik, go ahead di musik terus, nggak masalah. Tapi jangan lupa harus mengasah dalam bidang yang lain, misalnya doa, khotbah, dan lain. Ada yang bisa mengajar, go ahead. Ada yang bisa mengorganize something, go ahead. Silakan di hal-hal kelebihannya seperti itu. Karena dengan begitu, Bapak Ibu, kalau bisa bekerja sama dan menghargai kekuatan atau kelebihan masing-masing di setiap anggota sini, itu akan menghindari yang namanya perselisihan. Berapa banyak dari kita berselisih karena kita menganggap kita lebih benar, karena kita menganggap kita yang lebih pantas. Akhirnya kita berselisih, gitu loh. Padahal kalau kita paham panggilan kita dalam suatu komunitas seperti PKK ini, harusnya kita nggak akan capek sendiri. Karena beberapa tempat, saya pernah tahu juga ada yang hamba Tuhan itu dari dia WL, khotbah, doa dipegang sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya adalah capek sendiri. Nah, harusnya kita memberi diri kita mau bekerja sama dengan orang lain. Nah, mungkin bisa dilanjutkan. Pak Alex, silakan Efesus 4 ayat 2, kemudian saya tutup di Amsal 22 ayat 4. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. Bisa dibacakan sekali lagi, Pak? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. Terima kasih, Pak. Saya cuma bisa bilang, hidup saya juga mau yang namanya kekayaan. Saya juga mau namanya kehormatan, dan saya juga mau yang namanya hidup. Nggak salah. Kenapa? Karena kalau kekayaan diberikan kepada kita oleh Tuhan, Tuhan tahu kapan kita siap. Begitu juga dengan kehormatan. Jadi segala hal yang baik itu datangnya dari atas, tapi dibutuhkan yang namanya kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Sehingga ketika kita menerima yang namanya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, kita sudah dalam state keadaan takut akan Tuhan. Jadi nggak percuma. Nah, kenapa saya bilang ini sebagai ayat penutup, Amsal 22 ayat 4. Ya, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nggak salah kalau misalnya Bapak Ibu mencari kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kenapa? Karena itu yang diinginkan Tuhan selama kita rendah hati dan takut akan Tuhan. Karena kita tahu segala hal, 3 hal ini membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Jadi 1 menit saya review dari awal, ya. Jadi kita harus rendah hati, dan 3 hal untuk cek dalam kehidupan kita apakah kita rendah hati atau tidak adalah 1, nggak merasa merasa diri lebih dari orang lain, bersikap apa adanya, nggak semena-mena, nggak membeda-bedakan. 2, mau ditegur, atau bisa dibilang mau menerima masukan, mau diajar, mau dididik. Kemudian yang terakhir, tanda kerendahan hati adalah mau bekerja sama. Adalah mengakui kekuatan masing-masing yang dimiliki oleh pasangan ataupun teman di lingkungan kita. Itu saja dari saya. Semoga bisa menjadi rema dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Kita gumuli ini, dan biarlah kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui sikap rendah hati. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Alex. Oke, makasih Pak Jackson. Coba saya share screen kalau masih bisa. Kayaknya bisa sih.